Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Oke anak-anak, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adi, Ajipa, Idin, Melati, Zahra, Silvi. Alhamdulillah kalian hari ini hadir semua ya. Yuk anak-anak, kita hari ini akan mempelajari sebuah materi yaitu tentang keanekaragaman hayati. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi hari ini. Nanti kalian simak baik-baik ya videonya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Kemudian bandingkan dengan diri kalian ya. Kira-kira bagaimana ya karakteristik dari warna kulit, bentuk rambut, atau bentuk muka dari gambar dengan diri kalian? Pasti banyak perbedaannya ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap manusia yang memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam jenis atau spesies yang berbeda pula? Nah, terus apa sih yang menyebabkan terbentuknya perbedaan dari ciri tersebut? Nah, jawabannya ada di video kali ini. Ya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini sekalipun dalam satu jenis. Bahkan orang yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya kan ya. Jadi perbedaan inilah yang menjadi dasar dari konsep keanekaragaman hayati. Nah, setelah kalian menyimak video yang tadi, menurut kalian apa itu keanekaragaman hayati? Nah, betul sekali Silvi, keseluruhan pada makhluk hidup. Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Ya, kamu Idin, apa? Perbedaan warna, ukuran, dan sifat. Nah, betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa sih? Nah, keanekaragaman hayati ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, keanekaragaman. Yang kedua, hayati. Keanekaragaman maksudnya beraneka macam, bervariasi. Sedangkan hayati ini itu artinya hidup dalam konteks ini. Maksudnya adalah makhluk hidup. Jadi, ketika kita mendengarkan keanekaragaman, itu artinya beraneka macam jenis makhluk hidup seperti itu ya. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan mempelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Misalnya yaitu bunga mawar. Ada yang warna pink, merah, ungu, kuning, dan sebagainya. Padahal itu satu jenis mawar, tetapi warnanya berbeda-beda. Nah, hal ini mengakibatkan adanya satu varietas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat spesies.
yang ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Nah, misalnya ada singa, macan tutul, dan harimau. Mereka itu berbeda jenis, habitat, dan tingkah lakunya berbeda-beda ya. Tetapi mereka tergolong satu famili yang sama, yaitu Felidae. Oke, yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim di sini berakibat adanya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Jadi, keanekaragaman ekosistem ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perairan, dan yang kedua, darat. Tentunya, flora dan faunanya pasti akan sangat berbeda-beda ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video fauna dan flora endemik yang dipisahkan oleh garis Wallace Weber di Indonesia. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan.
Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia. Contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek Tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, dan kayu merbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orang utan Sumatera dan orang utan Tapanuli. Selain di Sumatera, orang utan juga terdapat di Kalimantan, yaitu orang utan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan. Jadi materinya Ibu cukupkan saja ya. Dan juga sebagai penutupan pembelajaran kita hari ini, silahkan di antara kalian menyampaikan ide untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Saya Bu Ajipah ingin menyimpulkan. Ya, silahkan Ajipah. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut dengan sebutan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini ditunjukkan oleh adanya berbagai variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat dari makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Ajipah. Oke, untuk menyempurnakan pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan sebuah tugas. Yuk, amati keanekaragaman hayati di lingkungan rumah kalian. Langkah kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Seperti alat tulis ya. 2,
Datalah tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Dan yang ketiga, diamati ciri-ciri serta kelompok hewan dan tumbuhan berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Ingat, saat melakukan pengamatan, terapkan sikap hati-hati ya, agar tidak merusak tumbuhan dan hewan, serta selalu menjaga kebersihan sebagai wujud kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Dan yang keempat, tentukan ekosistem yang menjadi tempat hidup hewan pada tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, kelima, yaitu buat laporan tertulis dari hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan kalian silahkan tulis dalam bentuk tabel dan buat laporan tertulisnya untuk dipresentasikan pekan depan. Jika sudah melakukan pengamatan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan ciri-ciri utama keunikan keanekaragaman jenis dan berilah contohnya. Dan yang kedua, apakah penyebab terjadinya keanekaragaman gen? Yang ketiga, bagaimana dua individu dikatakan sejenis? Dan yang keempat, bagaimana ciri-ciri fauna yang ada di wilayah oriental yang membedakan dengan fauna Australian dan peralihan. Yang kelima, mengapa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan? Untuk mengumpulkan tugas tersebut, kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan membuat Google Forumnya ya. Mungkin saya cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada materi yang belum tersampaikan. Silahkan kalian sempurnakan sendiri. Kalian baca-baca lagi dan mencari literatur sebanyak mungkin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.